Baiklah, selamat siang semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini di pertemuan 15, kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Semoga apa yang akan kita bahas itu bermanfaat bagi semuanya. Baiklah, kita mulai. Korupsi. Korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya tidak hanya kronis, tapi juga akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan, namun pasti. Penyakit ini menempel pada semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk diberantas. Perlu dipahami bahwa dimanapun dan sampai pada tingkat tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara dan masyarakat. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Tindak pidana korupsi di Indonesia bisa dikatakan mulai merajalela, bahkan menjadi kebiasaan, dan yang lebih memperhatikan, korupsi dianggap biasa saja atau hal yang sepele. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah korupsi, namun tetap saja korupsi menjadi hal yang sering terjadi. Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat ini adalah adanya kesadaran setiap orang untuk taat pada peraturan perundang-undangan tentang korupsi. Bangsa Indonesia sekarang butuh penerus bangsa yang berakhlak mulia, dalam dalam artian mempunyai sikap dan perilaku yang baik. Kesadaran tersebut membuat pemerintah memutar otak untuk bagaimana menciptakan hal tersebut. Nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik. Sehingga Pancasila dianggap sebagai ideologi yang bersifat universal karena dalam Pancasila ada nilai-nilai religius, sosial, dan nilai etis. Upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana dan hukuman seberat-beratnya terhadap pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Kegiatan korupsi sudah menjadi hal yang sangat biasa ini, memiliki sentimen yang sangat negatif. Bahkan hal ini juga sangat berbahaya bagi perkembangan dan kemajuan serta masa depan negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena jika hal ini terus dibiarkan, maka ke depannya mungkin akan banyak anak-anak atau generasi muda itu akan lebih terbiasa terhadap hal ini dan mungkin mereka akan melakukan korupsi dengan sangat biasa. Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan nilai-nilai agamis, di mana tindak korupsi ini menjadi sebuah penyakit yang harus dihilangkan, bahkan diamputasi dari negara ini. Semakin dibiarkan, akan semakin merajalela, layaknya seperti racun dan virus. Semakin dibiarkan, akan semakin merusak. Oleh karena itu, harus dilawan dengan berbagai macam nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan kepada para penerus bangsa, para pemimpin bangsa saat ini, dan para penegak hukum di negara ini. Semua itu demi kemajuan bangsa Indonesia, demi masa depan para penerus bangsa. Karena bila hal ini terus dibiarkan, hanya tinggal menunggu waktu, korupsi ini akan menjadi hal yang sangat mungkin akan dilakukan oleh banyak orang secara terang-terangan. Dan mungkin hari ini juga bukan
sudah mulai terjadi hal itu. Kan banyak orang yang biasa saja kita melakukan korupsi kecil-kecilan kan ya. Padahal kan salah satu nilai dari korupsi adalah nilai pencurian ya. Yang namanya pencuri itu kan sudah tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Sudah keluar dari nilai-nilai Pancasila, nilai agamis, nilai religius, jauh dari itu. Sesuatu yang jika dilihat dari nilai agamis adalah haram, yang merusak diri sendiri. Gitu. Jadi sebagai warga negara Republik Indonesia, kita harus ikut serta untuk memberantas nilai-nilai buruk dari korupsi, untuk menanamkan nilai-nilai baik dari Pancasila yang akan memperbaiki dan sangat baik untuk masa depan bangsa nilai Pancasila. Makna korupsi. Korupsi sesungguhnya sudah lama ada, terutama sejak manusia pertama kali mengenal tata kelola administrasi. Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan politik. Sekalipun sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian politik dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain mengaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan perekonomian, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang terkait dengan korupsi, hingga organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain, yang termasuk dalam uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, pemerintahan, dan lain sebagainya. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption, atau corruptus. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah corruption, corrupt. Corruption dalam bahasa Prancis atau corrupting dalam bahasa Belanda yang bermakna membusuk, merusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, dan lain sebagainya. Dalam kamus lengkap Oxford, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 9 tindakan kategori korupsi dalam undang-undang tersebut, yaitu suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah, penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara. Dari beberapa definisi tersebut terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat,
korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain bagi masyarakat maupun negara. Sejarah penanganan korupsi dimulai dari saat era sebelum Indonesia merdeka. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh budaya tradisi korupsi karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Kehancuran kerajaan besar Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawan. Sriwijaya diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggalan Balaputra Dewa. Majapahit diketahui hancur karena daya perang saudara, perang Parekref, sepeninggalan Mahapati Gajah Mada. Sedangkan Mataram lemah dan semakin tidak punya paring karena dipecah belah dan dipreteli paringnya oleh Belanda. Pada tahun 1755, dengan perjanjian Legianti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kemudian tahun 1757 sampai 1758, VOC memecah Kesunanan Surakarta menjadi dua daerah kekuasaan, yaitu Kesunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Baru beberapa tahun kemudian, Kesultanan Yogyakarta juga dibagi dua menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman. Penyebab pecah dan lemahnya Mataram lebih dikenal karena faktor intervensi dari luar, yaitu campur tangan VOC di lingkungan kerajaan Mataram. Karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya diri sendiri dan keluarga. Kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan karakter building, mengabaikan hukum, apalagi demokrasi. Terlebih lagi sebagian besar penduduk di Nusantara tergolong miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu yang lebih parah, mudah diadu domba pada saat itu. Belanda memahami betul akar budaya korup yang tumbuh subur pada bangsa Indonesia. Maka melalui politik defend et impera, mereka dengan mudah menaklukkan Nusantara. Namun sejak Nusantara dengan adanya intervensi dan penetrasi Barat, rupanya tidak jauh lebih parah dan penuh tindakan kecurangan, perebutan kekuasaan yang tidak berakhir, serta berintegrasi seperti sekarang. Gejala korupsi dan penyimpangan kekuasaan pada waktu itu masih didominasi oleh kalangan bangsawan, sultan dan raja. Sedangkan rakyat kecil nyaris belum mengenal atau belum memahaminya. Adanya bangsawan yang gemar menumpuk harta, memelihara sanak yang pada umumnya abdi dalam lebih suka mendapat atau mencari perhatian majikan. Akibatnya abdi dalam lebih suka mencari muka atau berperilaku oportunis saat itu. Kemudian masuk pada era pasca kemerdekaan. Pada era di bawah kepemimpinan Soekarno, tercatat sudah 2 kali dibentuk Badan Pemberantasan Korupsi Sekarang dan Operasi Budi, atau ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankan peran singkatan dari Panitia Retooling Aparatur Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu 2 orang anggota, yakni Prof. Muhammad Yamin dan Ruslan Abdul Ghani.
Salah satu tugas Paran saat itu agar para pejabat pemerintah diharuskan mengisi formulir yang disediakan. Istilah sekarang, daftar kekayaan pejabat negara. Dalam perkembangannya, kemudian ternyata kewajiban mengisi formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat. Mereka beralih agar formulir itu tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Dan terus sampai ke era Orde Baru, ya, pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR MPR tanggal 16 Agustus 1967, Pak Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di istana. Pidato ini memberi isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu, tak lama kemudian dibentuklah tim pemberantas korupsi KPK yang diketahui Jaksa Agung. Kemudian masuk era reformasi. Pada era Orde Baru dan sebelumnya, korupsi lebih banyak dilakukan oleh kalangan elit pemerintah. Maka pada era reformasi, hampir seluruh elemen penyelenggara negara sudah terjangkiti virus korupsi yang sangat ganas. Orde Baru yang bertujuan meluruskan dan melakukan koreksi total terhadap Orde Lama serta melaksanakan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Namun yang terjadi justru Orde Baru lama-lama menjadi Orde Lama juga. Dan Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 tidak sepenuhnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kemudian Presiden B.J. Habibie pernah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti KPKEP, KPKPN, KPPU, atau lembaga ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk tim gabungan pemberantas tindak pidana korupsi atau TGP TPK. Badan ini dibentuk dengan Kepres di masa Jaksa Agung Marzuki Darusman dan dipimpin Hakim Agung Andi Patmandujo. Namun di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim melalui judicial review Mahkamah Agung, TPK akhirnya dibubarkan. Sejak saat itu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya memberantas KKN. Proses pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan konglomerat Sofyan Wanandi dihentikan dengan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dari Jaksa Agung Marzuki Darusman. Akhirnya, Gus Dur didera kasus Bulog Gate, Gus Dur lengser, dan Megawati pun menggantikannya melalui apa yang disebut kompromi politik. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk dan jenis korupsi. Ya, ada beberapa bentuk dari jenis-jenis korupsi. Satu adalah penyuapan. Merupakan sebuah perbuatan kriminal yang mengakibatkan sejumlah pemberian kepada seorang dengan maksud agar penerima pemberi tersebut mengubah perilaku sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang berharga tersebut. Kemudian yang kedua ada pemerasan. Mengandung arti menggunakan ancaman kekerasan atau penampilan informasi
yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama dengan. Ketiga adalah penyalahgunaan atau penyelewengan. Bisa terjadi bila pengendalian administrasi, check and balance, dan pemeriksaan serta supervisi transaksi tidak berjalan dengan baik. Yang keempat adalah perlindungan. Perlindungan dilakukan termasuk dalam hal pemilihan, mutasi, atau promosi staf berdasarkan suku dan hubungan sosial lain tanpa mempertimbangkan prestasi dan kemampuan dari seorang tersebut. Oke. Ini adalah beberapa bentuk korupsi. Sekarang jenis-jenis korupsi. Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan yang merugikan negara. Perbuatan yang merugikan negara dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara, serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Kedua adalah suap. Suap adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun, baik itu perorangan atau badan-badan hukum. Ketiga adalah gratifikasi. Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam pemberian hadiah yang diterima oleh pengawas negeri, pegawai negeri, atau penyelenggara negara. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lain. Keempat adalah penggelapan atau penggelapan jabatan. Penggelapan dalam jabatan sering juga diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan, yakni tindakan seorang pejabat sering juga diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan. Yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaannya yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan jalan merugikan negara. Yang berikutnya adalah pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan curang yang berikut. Perbuatan curang biasanya terjadi di proyek-proyek pemerintah seperti pemborong, pengawas proyek, dan lain-lain. Dengan melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara. Dan terakhir adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan. Sekarang kita akan mencoba tentang penyebab terjadinya korupsi. Nah, yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal penyebab terjadinya korupsi ada beberapa. Yang pertama, sifat rakus dan tamak yang dimiliki oleh manusia. Sifat rakus tersebut artinya manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Saat ini, mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki, dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. Kedua adalah gaya hidup dan konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. Ketiga adalah moral yang kurang kuat. Kurangnya moralitas serta rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang dimiliki oleh seseorang, mau itu penguasa, pejabat, atau siapapun, dapat menyebabkan terjadinya korupsi.
Kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang penyebab terjadinya korupsi adalah satu, politik. Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya, siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Faktor politik terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan dan stabilitas politik. Kedua adalah hukum. Faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Ketiga adalah ekonomi. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat adalah organisasi. Faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi, yaitu kultur atau budaya, pemimpin, akuntabilitas, serta manajemen atau sistem yang ada di dalam. Kemudian dampak korupsi. Adapun dampak dari tindakan korupsi adalah satu, bidang otoritas pemerintah akan menyebabkan matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan atau perundang-undangan. Kemudian birokrasi tidak akan efisien. Kedua, dalam bidang sosial dan kemiskinan akan menyebabkan mahalnya harga jasa pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial semakin langka. Yang ketiga, pada bidang politik dan demokrasi akan menyebabkan munculnya kepemimpinan yang korupsi. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik terhadap demokrasi. Yang ketiga, memperkuat sistem politik yang dikendalikan oleh pemilik modal. Yang keempat, akan menyebabkan kehancuran kedaulatan rakyat. Kemudian pada bidang ekonomi akan menyebabkan penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor publik, dan meningkatnya hutang negara. Kemudian yang kelima dari bidang pertahanan dan keamanan. Lemahnya garis batas negara kemudian akan menyebabkan juga maraknya illegal fishing atau pencurian ikan di laut secara besar-besaran. Yang ketiga adalah meningkatnya tindak kekerasan di masyarakat. Kemudian untuk memberantas korupsi, negara ini memiliki beberapa lembaga anti korupsi. Yang pertama adalah KPK. Yang pertama adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Komisi ini bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kedua adalah lembaga Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan fungsi kepolisian sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah salah satu fungsinya pemerintah negara di bidang pemilihan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Polri juga ikut memberantas korupsi. Kemudian yang ketiga adalah lembaga kejaksaan. Ya. Institusi kejaksaan telah mendapat kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan langsung terhadap tindakan pidana korupsi. Pada pasal 30 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Kejaksaan yang berbunyi di bidang pidana kerjasama mempunyai tugas dan wewenang. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Keempat adalah PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Fungsi dan tugas PPATK diatur dalam Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Lembaga kelima adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kewenangan BPK dalam hal melaksanakan tugasnya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang keenam adalah BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. BPKP adalah lembaga pemerintah non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan, pengawasan sesuai aturan yang berlaku. Kemudian ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam mengatasi korupsi. Pertama adalah represi. Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor di meja hijau, membaca tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan melalui kegiatan penangkapan laporan pengaduan masyarakat, penyelidikan kegiatan dilakukan KPK dalam rangka menemukan alat bukti yang cukup, penuntutan yang dilakukan penuntut umum setelah menerima berkas perkara dari penyidik, serta pelaksanaan putusan pengadilan eksekusi. Ya, kedua adalah perbaikan sistem. KPK sudah banyak melakukan upaya perbaikan sistem dari berbagai kajian yang dilakukan. KPK memberikan rekomendasi pada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, juga dengan melakukan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Ketiga adalah edukasi dan kampanye. Salah satu hal penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Itulah sebabnya edukasi dan kampanye sangat penting dilakukan. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye memiliki peran strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih telah mengklik video ini, telah mendengarkan video ini. Terima kasih juga yang telah menonton sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Jika ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Saya tidak berniat untuk menghina atau menjatuhkan atau sengaja mempersalahkan, tidak. Dan semua yang ada di video ini adalah untuk contoh perkuliahan. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.